solusi masalah tanpa Saya tanya sama Uus deh. Uus ada pengaruhnya nggak Uus nih buat Uus dengan adanya no effect at all. Nah, dia kan orangnya asik nih. Ini kayak gini nih, demen nih kayaknya. Justru pendapat-pendapatnya dia yang tidak mengarah kepada tidak memihak kepada sini ini kayaknya lebih enak nih dengarnya. Silakan, Uus. Perkenalkan. Silakan. Saya Uus dari orang-orang anti nyopet, memang orangnya gokil, Pak. Wah, disingkat apa tuh? Otopet mogok. Well, first of all, ini saya ingin mempermasalahkan antara pajak-pajak yang semakin mahal dan segala macamnya yang dari tadi ributin gitu, Pak ya. Kalau menurut saya sih selama rakyat masih mendapatkan haknya, saya pikir tidak apa-apa, Pak. Karena harga-harga mahal seperti ini tuh mungkin kalau menurut saya sih, kalau buat saya sih nggak berpengaruh. Ya, kalau misalnya nih, kalau saya karena saya itu kayaknya bukan kaya karena harta, Pak, tapi sehat. Ya, sehat itu adalah harta yang paling mewah menurut saya. Dan banyak orang yang pengen sehat tuh makannya nggak enak segala macam. Kalau menurut saya, Pak, saya kan dari Amerika nih, Pak. Ya, from USA, ya kan? Uus asik, USA, Uus asik. Ya. Jadi maneh Uus lah. Jadi kalau mau sehat itu gampang, cukup untuk menjadi orang hip hop. Oh, untuk sehat ya? Iya. Jadi caranya gampang nih. Misalnya, put your hands up. Hands up. Say ho, sehat. Ha, say ho, sehat, hat. Nah, itu udah sehat, Pak. Udah sehat ya? Ya. Gimana? Baik, Pak. Terus, Pak, hobi saya kan, sorry itu saya nih ya, mungkin nggak semua di sini kena gitu ya. Golf. Ya, golf. Biasa. Ya, jadi karena saya pengen, karena kan masyarakat kaya tuh sedikit ya, Pak ya. Jadi saya pengen tuh bersosialisasi dengan masyarakat miskin tapi bisa gabung sama saya. Oleh karena itu saya menciptakan ini, Pak. Loh, itu kan tongtit. Kan mereka nggak ada duit. Lagian kalau pakai ini ya, Pak ya, bisa sekali ini multifungsi. Kalau misalnya kita pakainya begini, Pak. Nih. Set. Ini adalah golf. Golf. Iya. Ya kan? Kalau begini, Pak. Badminton. Bukan, bulu tongsis. Bulu tongsis. Benar, ya benar. Habis service over test. Hai. Makanya dipergunakan banyak sekali ya. Iya. Saya mau pamer aja, Pak. Ini ngomongin pajak dari tadi muter-muter, saya mau pamer aja. Iya, dia mah cuma pamer doang. Jadinya dia mah udah nggak ada masalah lagi dengan masalah pajak. Terserah dia nggak akan beli tas kok ya, nggak akan beli barang-barang yang mewah. Pamer apa yang seksi, Pak? Pamer Anderson. Yeay. Makasih calon dong. Pamer apa yang terkenal? Maaf, itu bener. Iya. Pamer apa yang bikin cantik, Pak? Saya sebenarnya tahu yang bener. Apa? Apa ya itu ya? Oh, tapi nanti saya bilang lagi. Iya. Pamer nggak nyerah pada nggak tahu di sini. Pamer apa yang bikin cantik? Pamer apa ya? Pamera 360. Oh iya. Oke, Cak. Bagaimana menurut Anda? Anda setuju mana nih, PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai bawang merah atau barang? Bukan itu, barang mewah. Barang mewah. Oh, bukan bawang merah ya? Oh, bukan. Itu yang sebenarnya harusnya bawang merah gitu ya, yang diturunin itu harganya. Ya, silakan, Cak. Menurut kamu gimana? Sebenarnya masalah sederhana kok, asal Anda semua tahu masalahnya ya. Ya, tadi iya. ngomong berbelit-belit karena tidak tahu substansinya. Ini saya akan jelaskan. Jadi gini, substansinya ada yang semua nggak ngerti. Barang mewah, ini yang kalau ada saya kasih tahu ya. Barang mewah sekarang itu banyak yang bisa diproduksi oleh negara kita sendiri. Bahkan barang mewah yang asalnya punya merek dagang dari negara lain pun itu banyak yang diproduksi di negara kita sendiri. Iya. Ketika maksudnya assembling gitu ya? Iya, bukan hanya assembling, diproduksi. Ketika pajak barang itu dicabut, artinya konsumsi terhadap barang tersebut akan meningkat. Kalau itu meningkat, menggairahkan perindustrian kita yang bisa memproduksi tersebut. Itu sebenarnya substansi salah satu yang ingin dicapai dari hal ini. Maksudnya daya saing. Anda terjebak dengan sesuatu yang menurut Anda kenapa itu
tas mewah pajaknya dicabut. Ya itu tadi, kalau nggak dicabut orang belinya di negara lain. Itu menguntungkan siapa? Bukan menguntungkan siapa-siapa, yang rugi jelas kita. Karena apa? Karena kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegah itu dengan cara salah satunya ini. Ini bukan memaksa orang kita untuk konsumtif dalam arti nanti yang miskin pun berbondong-bondong gara-gara itu harganya turun jadi pengen beli. Enggak juga. Masyarakat kita ini pinter. Mana dia butuh, dia bisa beli. Makanya kalau Us sombong, punya hobi golf kok sombong. Us, itu baru hobi. Mohon maaf, golf buat saya kebutuhan. Tuh, dia saya nggak sombong. Dia udah jadi kebutuhan. Anda baru hobi. Hobi itu dilakukan kalau ada kesempatan. Enggak. Nah, iya. Kalau saya kebutuhan, saya tuh kalau nggak golf itu rasanya seperti kayak nggak golf. Ya iyalah, lu kan nggak golf. Itu kan kebutuhan berarti. Iya. Iya kan? Bayangkan. Saya jelaskan lagi. Pertemuan Kadin. Iya, udah, terus. Ini saya lanjutkan. Pertemuan ini ada yang Kadin. aneh. Ya. Ada pertemuan Kadin sedunia. Ini aneh. Aneh. Kok aneh? Kadin? Aneh karena Kadin itu hanya di Indonesia. Kenapa ada pertemuan sedunia? Ya Kadin itu kan pengusaha, Cak. Kamar maksudnya dagang Indonesia. Indonesia. Indonesianya, kamar dagangnya mungkin. Kamar dagang Indonesia Kadin. Jadi nggak ada. Ini Indonesia Kadin Indonesia ini kamar pertemuannya dagang ke dan internasional. Industri. Kadin, kamar dagang dan industri Indonesia. Ini sedunia mengadakan pertemuan. Ya nggak apa-apa kalau Kadinnya. Loh, yang datang siapa Anda tahu? Siapa? Seluruh dunia. Seluruh dunia hadir. Loh kenapa? Karena seluruh dunia, sedunia. Anda tahu? Ya pada datang sedunia ada. Iya Kadinnya. Saya kalau tingginya sama-sama dia saya ajak berantem, Pak. Pak, kalau saya seperti Bapak, saya malu tampil. Kurang ajar dia. Ngomong pajak Pak ya. Anda tahu sejarah pajak di Indonesia? Nggak tahu saya. Pajak benar-benar menjadi undang-undang dan diterapkan itu zaman kolonial. Tapi sebelum itu zaman kerajaan itu sudah ada, bukan pajak namanya. Upeti. Iya. Itu sesuatu yang memang dipaksa untuk diberikan rakyat kepada raja penguasa. Itu bisa hasil panen, bisa apapun. Tapi itu sifatnya paksaan dan untuk raja. Tapi berjalannya waktu akhirnya ini untuk kepentingan rakyat juga. Jadi pajak sesuatu yang diberikan kepada negara itu juga untuk kepentingan rakyat. Karena kalau pajak kan dikembalikan lagi dengan membangun negara itu. Seperti contoh Cak Lontong. Oh iya, contoh. Di Mesir. Nah, ini pajak itu zaman Fir'aun sudah ada, Pak. Zaman Fir'aun sudah ada. Nama itu bukan pajak kali, palak namanya. Hah? Pajak. Pajak juga. Karena ada penarik pajaknya disebut scribe. SCRIBE tulisannya kalau Anda bingung ya. Scribe. SCIRBE. SCRI. Yunani yang sekarang sedang bangkrut. Itu pajaknya juga ada tuh dulu. Penarik pajaknya namanya Eispora. Nah, ini contoh yang bagus untuk negara Yunani, Pak Denny, disampaikan Cak Lontong. Ini negara Yunani kan sekarang mau bangkrut secara ekonomi. Bangkrut kan sebenarnya. Ya. Dari dulu itu yang namanya God Bless atau Ahmad Abbas sudah mengingatkan tragedi dari Yunani. Oh iya, panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah, kisah Mahabharata atas terdiri dari Yunani. Dan kita akan kembali apa kita